Salam jumpa sahabat Wirid Traveling with Jesus. Bersama saya Imelda dari kota perbatasan Timor Leste, Atambua. Hari ini Kamis 20 Mei 2021. Saya akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, semoga membawa berkat bagi kita semua. Salam sehat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Peringatan orang kudus hari ini adalah Beata Maria Crescentia Perez. Maria Angelica Perez lahir pada tanggal 17 Agustus 1897 di San Martin, Buenos Aires, Argentina, dalam sebuah keluarga petani imigran Spanyol yang sangat bersahaja. Kedua orang tuanya, Agustino Perez dan Emma Rodriguez, adalah anggota gereja Katolik yang saleh. Mereka membesarkan Maria Angelica bersama 6 orang saudaranya dengan cara Katolik, dengan penuh iman, cinta, dan rasa hormat terhadap sesama. Pada usia 18 tahun, Maria Angelica masuk biara kongregasi susteran Daughters of Our Lady of the Garden. Setelah menjalani pendidikan selama setahun, ia mengucapkan kaul hidup membiara pada bulan September 1916 dan menggunakan nama Maria Crescencia. Sebagai seorang biarawati, Suster Maria Crescencia senantiasa berusaha melayani Tuhan dengan cara yang terbaik. Dia mengagumi Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan sangat terinspirasi oleh kehidupan rohani biarawati Karmel tersebut. Pada tahun 1924, Suster Maria Crescencia ditugaskan sebagai perawat di sanitarium, rumah sakit khusus untuk penderita tuberkulosis di Mar del Plata, Argentina. Pada masa itu, TBC atau tuberkulosis adalah momok dalam dunia kesehatan. Tanpa mengenal takut, Suster Maria Crescentia bekerja merawat pasien TBC di sanitarium tersebut. Ia juga mengajar agama, memimpin ibadat, dan memberikan penghiburan rohani bagi penderita TBC yang telah terbuang dari masyarakat. Tidak sekalipun ia mengeluh, meskipun ia kerap harus melaksanakan begitu banyak pekerjaan akibat minimnya tenaga medis yang bersedia ditempatkan di situ. Setelah 2 tahun melayani para pasien tuberkulosis, hal yang dikhawatirkan pun terjadi.
Suster Maria Crescentia terjangkit penyakit mematikan tersebut. Namun ia tidak menjadi sedih. Ia tetap meminta pada atasannya agar diizinkan untuk terus bekerja. Namun para atasannya memutuskan untuk memindahkannya ke Chile agar ia dapat beristirahat dan menjalani perawatan. Di Chile, kesehatannya semakin hari semakin memburuk. Ia menjadi begitu lemah dan sering terbaring di tempat tidur. Suster yang kudus ini tutup usia pada tanggal 20 Mei 1932. Setengah abad kemudian, pada tanggal 17 November 2012, Paus Benediktus ke-16 memaklumkan kesucian Suster Maria Crescentia dan menyatakan dirinya sebagai seorang beata atau yang terberkati. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang, berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Referen, "Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan,
Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamulah aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamulah aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamulah aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, dan di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamulah aku berlindung. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil,
Memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.